Aku ditinggal suami dan keluarganya liburan ke luar negeri. Saat ku lihat di grup WhatsApp ternyata itu acara nikahan suamiku dengan sepupunya. Saat itu juga ku tarik semua asetku hingga mereka menangis tak bisa beli tiket pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik dari balik perbukitan, menyinari pelataran villa kami yang tampak tenang. Kabut masih tipis, menggantung malu-malu di antara pepohonan pinus. Aroma roti panggang dan kopi hitam menguar dari meja makan yang kutata dengan rapi, seperti biasa. Rutinitas kecil kami setiap pagi. Aldi duduk di seberang, masih dengan piyama abu-abunya yang kusetrika semalam. Ia menatap layar ponsel sambil sesekali tersenyum kecil. Entah membaca apa. Aku memperhatikannya, menunggu waktu yang tepat untuk bercerita tentang produk baru yang akan aku launching minggu depan. Tapi sebelum sempat kubuka suara, dia mendahuluiku. Kita harus ngomong, katanya tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Jantungku mencelos. Kalimat itu selalu membawa firasat buruk. Ngomong soal apa? Tanyaku pelan, menahan nada gugup. Ia akhirnya menatapku. Matanya serius. Minggu depan aku berangkat ke Eropa. Aku mengerjap. Kita? Tanyaku, dengan senyum kecil yang kupaksakan. Dia menggeleng. Aku. Sama keluarga. Cuma kamu? Suaraku mulai bergetar. Maksudmu, aku nggak ikut? Dia meletakkan sendoknya perlahan ke piring. Ini acara keluarga inti, sayang. Kita cuma pergi 10 hari. Cepat kok. Kamu di rumah aja, ya. Jagain villa. Sekalian beresin bisnis online yang kemarin kamu bilang lagi repot itu. Aku terdiam. Kata-katanya menggema di kepala. Berulang-ulang. Keluarga inti. Dua kata yang langsung merobek perasaanku. Aku ingin tertawa. Ingin marah. Tapi yang keluar dari mulutku hanya bisikan lirih. Jadi aku bukan keluarga inti. Aldi menarik napas. Ya bukan gitu maksudku. Maksudnya, ya, yang berangkat tuh cuma mama, papa, Dira, sama aku. Kamu tahu sendiri, tiket pesawat sekarang mahal banget. Dan, ya, mama juga bilang kali ini pengennya jalan bareng anak-anak aja dulu. Aku menatapnya, tak percaya. Tapi selama ini, aku selalu ikut. Aku selalu ada di setiap momen mereka. Aku nyiapin kado ulang tahun buat mama, bantuin Dira cari baju wisuda, nemenin papa ke rumah sakit waktu kamu lagi dinas. Aku ini siapa? Hanya tamu? Penjaga rumah? Pembantu kehormatan? Nada suaraku naik, tak bisa aku tahan. Bukan karena ingin bertengkar, tapi karena luka di dadaku sudah tak muat lagi untuk diam. Dia terlihat gelisah. Kamu jangan bawa kemana-mana dulu. Aku cuma bilang, kali ini, kamu nggak ikut. Aku berdiri dari kursi. Napasku berat. Mataku mulai berkaca-kaca. Tapi aku menunduk. Tak ingin dia melihatku menangis. Lagi. Kenapa kamu nggak jujur aja? Keluargamu memang nggak pernah benar-benar nerima aku. Ya kan? Dari awal aku cuma pelengkap. Pendamping di pesta, tapi nggak pernah dianggap bagian. Dia bangkit juga, mencoba mendekat. Sayang, denger dulu. Enggak, potongku, dengan suara pecah. Aku udah cukup banyak, denger dulu. Denger waktu mama nyindir aku soal pakaian. Denger waktu Dira bilang aku numpang hidup. Aku diam karena aku pikir, kamu akan pasang badan. Tapi ternyata, kamu justru pergi liburan sama mereka dan ninggalin aku di sini. Sendirian.
Dia terdiam. Mungkin kaget dengan amarahku yang selama ini kupendam. Aku tertawa kecil. Tawa getir yang bahkan menyakitkan untuk kudengar sendiri. Kamu tahu, Di? Bahkan penjaga villa yang kamu suruh aku jadiin. Alasan, ini, dia masih dianggap lebih berarti. Setidaknya dia dibayar. Langit pagi masih cerah, tapi duniaku rasanya runtuh. Bukan karena liburan ke Eropa yang tak kuikuti, tapi karena aku sadar, tempatku di hati mereka ternyata tak pernah ada. Aldi mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Pergilah. Tapi jangan lupa, aku yang kamu tinggal ini bukan cuma jaga rumah. Aku istrimu. Dan hari ini, kamu sendiri yang menghapus namaku dari daftar keluarga inti MU. Aku melangkah pergi ke kamar, membiarkan air mata akhirnya jatuh. Kali ini aku tak mau sembunyi. Karena luka yang tak terlihat, justru yang paling dalam. 3 hari setelah percakapan pagi itu, aku masih mencoba menganggap semuanya biasa. Masih menyiapkan sarapan. Masih mengecek laporan keuangan online shop kami. Masih menaruh jaket Aldi di gantungan favoritnya. Seolah tak ada yang berubah. Tapi sejujurnya, sejak ia mengucap kata keluarga inti minggu lalu, ada yang retak dalam diriku. Dan semakin hari, retakan itu seperti retakan kaca. Nyaris tak terlihat tapi menyebar kemana-mana. Dan aku tahu, sebentar lagi bisa pecah sepenuhnya. Hari itu, saat kami duduk di ruang tamu sore hari, aku akhirnya memberanikan diri bertanya lagi. Pertanyaan yang selama ini kutahan, kubungkam dengan logika dan dalih positif, meski hati terus berteriak. Di, ucapku sambil memandangi wajahnya yang tenang menonton televisi. Aku masih gak ngerti, kenapa aku gak bisa ikut liburan itu. Aldi menoleh, wajahnya santai. Sayang, kamu masih kepikiran itu. Aku hanya diam. Mataku memandangnya, menunggu penjelasan yang lebih dari sekadar alasan logistik. Ia tersenyum, senyum lembut yang dulu menenangkan, tapi kini justru menyesakan. Aku cuma pengen bonding sama mama dan adik-adik. Kita udah jarang banget kumpul kayak gini. Kamu tahu sendiri, akhir-akhir ini mereka sering ngerasa jauh sama aku. Dan aku, bisikku, lebih pada diriku sendiri daripada padanya. Aku bukan bagian dari waktu itu. Dia menatapku sejenak, lalu tangannya menyentuh lututku dengan lembut. Kamu juga lagi sibuk banget kan, sayang? Lagi ngurusin aset kita, marketing, kerjaan endorsean yang numpuk. Aku cuma nggak mau kamu kecapean. Kamu butuh fokus, bukan ribet traveling ke sana-sini. Ah, dalih manis. Kata-kata penuh empati yang dibungkus logika. Tapi kenapa? Kenapa justru semakin menyakitkan? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aldi, kamu tahu nggak? Jawabanmu itu seperti selimut tipis saat musim hujan. Lembut, tapi nggak pernah cukup untuk bikin hangat. Justru bikin aku menggigil. Dia terdiam. Mungkin tak mengerti. Atau mungkin pura-pura tak mengerti. Aku bukan nuntut harus ikut. Di. Aku cuma mau tahu, sebenarnya aku ini ada di mana di kehidupanmu? Kalau kamu butuh waktu sama keluargamu, aku bisa terima. Tapi kenapa kamu gak jujur aja? Kenapa harus dibungkus dengan alasan seolah aku ini terlalu sibuk, terlalu penting, terlalu lelah untuk ikut? Aldi menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri. Kamu terlalu sensitif, Nat. Aku cuma pengen jalan sebentar sama mama dan adik-adik. Itu aja. Gak ada maksud lain. Aku berdiri juga. Aku sensitif? Atau kamu yang udah berubah? Di? Dulu kamu cerita apapun ke aku. Bahkan hal kecil kayak kamu beli sandal baru pun kamu sempat pamit. Sekarang? Aku dengar soal liburan ini cuma karena aku nanya. Dia mengusap wajahnya. Lelah. Kenapa kamu jadi mikir yang enggak-enggak sih? Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit.
Karena kamu kasih aku alasan yang terlalu manis, Di. Dan kamu tahu kan, sesuatu yang terlalu manis seringkali buat orang curiga. Dia tak menjawab. Dan aku tahu, ada kebenaran yang sedang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi kenyataan bahwa dia tak lagi merasa perlu jujur padaku. Hari ketiga mereka di Eropa. Villa terasa semakin sunyi, dingin meski matahari bersinar. Rasanya seperti rumah kosong, padahal semua barang masih di tempatnya. Kecuali satu, keberadaan Aldi. Dan mungkin, hatiku. Aku mencoba sibuk. Menyibukkan diri dengan spreadsheet bisnis, laporan penjualan, bahkan menyapu daun-daun yang jatuh di taman depan. Hal yang biasanya dikerjakan asisten rumah tangga. Tapi semua itu cuma topeng. Karena dalam hatiku, ada kekosongan yang tak bisa ditambal aktivitas. Sore itu, hujan mulai turun rintik-rintik. Aku duduk di ruang keluarga dengan selimut di pangkuan dan secangkir teh yang sudah hambar. Entah apa yang mendorongku, entah rasa rindu, penasaran, atau hanya luka yang belum sembuh. Tanganku membuka ponsel, dan dengan gerakan refleks, kubuka grup WhatsApp keluarga Aldi. Grup itu jarang aku buka. Sejak aku merasa tak dianggap bagian, aku memilih hanya jadi silent reader. Tapi sore itu, seakan dunia menggiringku untuk melihat sesuatu yang seharusnya tak kulihat. Puluhan notifikasi menanti. Semua berisi foto-foto dari perjalanan mereka di Eropa. Pose di depan Menara Eiffel. Sarapan elegan di restoran bintang 5. Senyuman bahagia, tawa lepas. Tanpa aku di dalamnya. Namun bukan itu yang membuat nafasku tercekat. Jari-jariku berhenti menggulir layar saat sebuah foto besar memenuhi layar ponselku. Sebuah foto yang mengubah seluruh duniaku dalam 1 detik. Aldi. Mengenakan setelan jas abu yang sangat aku kenal. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tenang. Di sampingnya, seorang perempuan, mengenakan gaun putih elegan. Tersenyum malu-malu. Tangan mereka saling menggenggam, erat. Seperti dua orang yang baru saja mengucap janji suci. Di atas foto itu, tertulis sebuah caption singkat, tapi mematikan. Hari ini resmi jadi milikmu, sepupuku, cincin kilauan. Aku membeku. Nafasku tercekat. Jantungku seolah berhenti berdetak. Jari-jariku bergetar hebat, dan layar ponsel nyaris terlepas dari genggaman. Aku baca ulang. Berkali-kali. Berkali-kali. Menolak percaya. Sepupunya? Resmi jadi milikmu? Itu bukan sekadar foto prewedding. Bukan foto promosi. Itu adalah foto pernikahan. Di pelaminan. Hari itu. Dan lelaki yang menggenggam tangan perempuan itu adalah suamiku. Suamiku. Aku ingin muntah. Dunia berputar. Rasanya seperti ditarik ke dalam lubang hitam. Tempat tak ada cahaya, tak ada logika, hanya kehancuran. Aku berdiri. Jatuh. Berdiri lagi. Menangis. Tapi tak ada suara. Yang keluar hanya napas terengah dan jeritan batin yang tak bisa kuteriakan. Aldi. Bisikku. Suaraku retak. Kamu nikah lagi? Di sana? Tanpa bilang apa-apa ke aku? Tanpa cerai? Tanpa bicara? Tanganku menggenggam ponsel erat. Aku coba scroll. Mencari penjelasan, klarifikasi, sesuatu yang bisa membuat semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Tapi yang kutemukan justru komentar-komentar penuh ucapan selamat. Emoji hati. Ucapan, akhirnya, dari keluarganya. Tertawa bahagia. Tak ada satupun yang menyebut namaku. Tak ada satupun yang bertanya, lalu bagaimana dengan istrinya yang di rumah? Karena bagi mereka, aku sudah tiada. Aku bukan siapa-siapa lagi. Bukan istri. Bukan bagian dari keluarga. Bukan manusia.
Aku ingin menjerit. Ingin melempar ponsel itu ke dinding. Tapi bahkan kemarahan pun rasanya tak cukup untuk membalas luka ini. Aku ditinggalkan. Dikhianati. Dibuang. Tanpa kabar. Tanpa proses. Tanpa harga diri. Dan yang paling menyakitkan, mereka semua tertawa, merayakan pengkhianatan itu bersama. Sementara aku duduk di rumah yang dulu kami bangun bersama, ditemani suara hujan dan ponsel yang kini hanya membawa luka. Aku bukan lagi istri. Aku hanyalah wanita yang disisihkan dari cerita, dibuang dari naskah, dan dihapus dari kehidupan suaminya. Dengan cara yang paling kejam. Diam-diam. Pukul 2.14 dini hari. Langit di luar hitam pekat. Angin menampar jendela dengan kasar, seolah ikut marah karena apa yang baru saja kutemukan. Tapi di dalam kamar ini, lebih sunyi dari kuburan. Dan lebih dingin dari es yang menempel di dada. Aku masih duduk di lantai, bersandar di sisi ranjang. Lututku kupeluk erat-erat. Sejak kejutan di grup WhatsApp tadi sore, aku belum bisa mengeluarkan satu tetes air mata pun. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku terlalu hancur untuk menangis. Seperti hati ini sudah pecah berkeping-keping, dan tak ada air mata yang bisa menyatukannya lagi. Ponsel masih di tanganku. Tanganku gemetar, tapi tetap menggulir layar, mencari apapun. Kebenaran, atau mungkin pengakuan yang selama ini disembunyikan. Lalu aku menemukan pesan itu. Mama Aldi, 3 bulan lalu. Kita harus pelan-pelan. Jangan langsung bilang ke Nanda. Dia masih penting jaga aset. Setelah semua kelar, baru kita atur proses lepasnya. Harus elegan. Adik Aldi. Iya, jangan gegabah. Kalau dia ngamuk, bisa bahaya. Nggak usah ada yang bocor dulu. Biar dia pikir semuanya masih baik-baik aja. Tantenya. Kalau bisa, Nanda jangan tahu sampai akad selesai. Setelah itu, biar aja dia yang cari jalan keluar sendiri. Dadaku sesak. Terasa sesak sekali. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungku dan memerasnya pelan-pelan. Mereka bicara tentangku. Seperti aku ini hanya pion. Seperti aku ini bukan manusia. Bukan istri. Bukan bagian dari keluarga. Aku cuma penjaga aset. Penjaga harta. Penjaga bisnis. Ibunya Aldi, 2 bulan lalu. Nanda itu penghambat masa depan Aldi. Dia terlalu dominan. Nggak cocok jadi istri dalam keluarga kita. Sepupu kamu itu lebih nurut, lebih bisa diatur. Aku tercekat. Mataku membelalak. Nafasku pendek-pendek. Penghambat masa depan Aldi? Aku yang ikut membangun bisnis ini dari nol? Yang rela tinggalin karirku demi membesarkan nama keluarga? Yang setia saat Aldi bangkrut dan dihina sana-sini? Aku yang dulu pernah tidur di karpet kantor karena kami tak mampu sewa apartemen? Aku yang dianggap penghambat? Tangan kiriku refleks menggenggam bantal, ingin melemparkannya ke dinding, tapi aku tahan. Tidak. Amarahku bukan untuk bantal. Bukan untuk benda. Tapi untuk manusia-manusia yang dengan tega menyusun rencana menyakitkan ini bersama-sama. Aku berdiri, lemas. Melangkah menuju cermin besar di sudut kamar. Kulihat wajahku, sayu, pucat, dengan mata yang nyaris kosong. Aku ini apa, Aldi? Bisikku lirih. Dan untuk pertama kalinya, air mataku jatuh. Bukan satu, tapi deras. Seperti bendungan emosi yang tak mampu lagi kutahan. Kujatuhkan tubuhku di depan cermin, bersimpuh. Menggigil. Menangis. Kenapa kalian tega? Kenapa kalian tega? Apa salahku? Aku ini cuma istri yang setia. Aku nggak pernah minta lebih. Aku cuma mau jadi bagian hidupmu. Itu aja. Tapi kalian semua cuma mainin aku.
Pura-pura baik, pura-pura sayang. Padahal kalian anggap aku cuma penjaga harta. Aku menjerit, bukan suara keras yang keluar, tapi suara parau, serak, dan penuh luka. Seperti tenggorokanku terbakar oleh air mata yang tak bisa kuucapkan. Ponselku bergetar. Ada panggilan video dari nomor Aldi. Aku pandangi layar itu. Mataku merah. Nafasku berat. Jemariku gemetar. Kuangkat. Wajah Aldi muncul. Terang. Bahagia. Di belakangnya, sepupunya. Kini sudah istrinya. Menyender manja di bahunya. Sayang, suara Aldi terdengar ceria, nyaris sinis. Kamu udah lihat fotonya, ya? Aku menatapnya. Terdiam. Tapi air mataku belum berhenti. Maaf ya, aku nggak sempat jelasin. Semua ini, ya mengalir aja. Kamu juga kayaknya udah tahu semua, kan? Aku menggigit bibirku. Lalu berkata dengan suara serak, penuh tekanan. Jadi, aku ini cuma penjaga aset selama kalian siapin ini semua. Aku ini bukan istri. Aku ini cuma pelayan bisnis kamu. Aldi mendesah, lalu tertawa kecil. Jangan lebay, Nanda. Kamu kan udah tahu, kita makin beda arah. Aku butuh pasangan yang bisa satu jalur sama keluargaku. Kamu terlalu mandiri, terlalu keras. Gak cocok untuk jadi bagian inti. Bagian inti. Lagi-lagi kata itu. Aku tertawa, tawa getir yang keluar bersamaan dengan isak tangis yang belum tuntas. Kamu tuh pengecut, Di. Kamu gak pernah berani ngomong langsung. Kamu selingkuh, kamu kawin lagi, kamu rencanain semuanya diam-diam. Dan kamu pikir aku harus terima? Wajah Aldi berubah kaku. Aku cuma pengen jalan yang damai, Nanda. Mataku menajam. Damai untukmu, tapi neraka untukku. Dia diam. Tak menjawab. Karena memang, tak ada pembenaran yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa ini. Aku menutup panggilan itu. Lalu kutatap diriku di cermin. Lalu aku berbisik. Kalian pikir aku lemah. Tapi kalian lupa. Api yang paling panas justru muncul dari bara yang diam. Sekarang aku hancur. Tapi dari kehancuran ini, aku akan bangkit. Dan saat itu tiba, kalian akan tahu rasanya dilupakan oleh orang yang paling kalian remehkan. Pagi itu, matahari bersinar terang. Tapi tak ada hangat yang terasa di tubuhku. Yang ada hanya satu. Kesadaran. Setelah malam yang panjang, dengan air mata yang membasahi lantai dan suara tangis yang nyaris membuatku kehilangan suara, aku bangkit. Dari bayang-bayang pengkhianatan, aku berdiri, dengan tubuh gemetar, tapi mata tajam membara. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak dan dibuang begitu saja. Dan pagi itu, aku menatap lemari dokumen di ruang kerja. Kunci kecil itu masih tergantung di sana. Tanganku meraihnya, perlahan, lalu membuka lemari itu. Satu persatu dokumenku keluarkan. Sertifikat villa. BPKB mobil mewah yang biasa dipakai Aldi pamer di Instagram. Saham bisnis kuliner dan properti yang selama ini kurus siang malam. Semua atas namaku. Semua. Karena aku percaya kamu, bisikku sendiri, menirukan nada naif masa laluku. Karena aku cinta kamu. Karena kamu bilang, gak usah atas nama aku, kamu yang lebih ngerti urusan legal. Dan aku, seperti perempuan bodoh yang terlalu percaya, terlalu cinta, terlalu buta. Tanganku mengepal, lalu kubanting berkas-berkas itu ke meja dengan napas berat. Ternyata, semua yang kuanggap cinta, cuma strategi kalian. Dan sekarang, aku nggak akan diam lagi. Kupanggil pengacaraku, Pak Aditya. Pria Parubaya yang selama ini jadi penasihat hukum bisnis kami. Pak, suaraku bergetar namun mantap di ujung telepon.
Siapkan surat pencabutan akses penuh atas semua aset. Sekarang, nama Aldi tak boleh punya kekuatan hukum lagi atas bisnis dan properti manapun. Sekalipun ada jeda di ujung sana. Pak Aditya pelan-pelan menjawab, "Ibu Nanda, ada apa?" Ini mendadak sekali. Aku menatap tumpukan dokumen itu dengan napas memburu. Karena cinta saya sudah mati, Pak. Dan saya baru sadar, selama ini saya adalah tulang punggung, bukan dia. Mereka hanya numpang nama baik, numpang kekayaan, numpang status. Dan sekarang, saya ambil kembali semuanya. Satu klik, telepon ditutup. Aku duduk di kursi kerja, mengatur napas. Dari jendela villa, kulihat mobil yang biasa dipakai Aldi masih terparkir di garasi. Mobil itu, yang dia gunakan buat jemput wanita lain. Mobil yang dia bawa saat foto prewedding. Dan tiba-tiba, ponselku berdering. "Aldi." Kutatap layarnya lama, lalu kuangkat. Suaranya terdengar tergesa, panik. "Nanda, kamu cabut semua akses dari rekening perusahaan." "Kenapa?" Aku tak langsung menjawab. Aku ingin dia merasakan betapa dinginnya seseorang yang selama ini dia anggap akan selalu diam. "Kamu pikir aku cuma penonton dalam hidupmu, Di? Kamu lupa, semua usaha itu dimulai dari modal warisanku. Semua legalitas, aku yang urus. Semua sistem manajemen, aku yang bentuk." Dia terdiam, lalu mulai bicara lagi, cepat dan gugup. Tapi kamu gak bisa gitu aja cabut hak aku. Ini juga usaha bareng." "Usaha bareng?" Aku tertawa kecil. Suaraku rendah, dingin. "Bareng waktu kamu ke Eropa nikah diam-diam. Sementara aku di sini urus laporan bulanan? Bareng waktu kamu bilang aku penghambat masa depan kamu ke ibumu." "Nanda, ini jadi personal banget." "Memang personal, Aldi. Karena yang kamu hancurkan itu bukan cuma bisnis, tapi hati seorang istri yang kamu injak-injak." Di ujung sana, aku dengar dia menarik napas keras. Tak siap menghadapi versiku yang baru. Aku melanjutkan. "Kamu pikir aku akan duduk diam dan melihat kalian tertawa di atas usaha yang aku bangun? Kamu pikir aku akan biarkan istrimu yang baru tinggal di villa yang aku cicil dengan keringat dan air mata? Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa dalam hidupku. Dan juga bukan siapa-siapa dalam aset-asetku." Teleponku tutup. Nafasku mengguncang. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa hidup. Aku berdiri, meraih kunci mobilku. Kusapa diriku di cermin dengan senyum tipis, penuh luka, tapi juga tekad. Kalau mereka pikir aku akan hancur, mereka belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang disakiti. Pagi itu tidak seperti pagi sebelumnya. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Hanya secangkir kopi hitam, meja penuh dokumen, dan satu perintah yang siap mengubah peta hidup mereka semua. Aku duduk di ruang kerja, mengenakan setelan krem dan kacamata tipis. Dingin, rapi, tegas. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah pemilik segalanya. Asisten legalku berdiri di samping meja. Pria muda bernama Dika, yang baru 3 bulan bekerja, kini menatapku seperti sedang melihat sosok baru dalam diriku. "Apa semuanya sudah siap?" tanyaku datar, tanpa menoleh. Dika mengangguk cepat. "Sudah, Bu. Kami sudah siapkan semua perintah eksekusi sesuai instruksi Ibu." Aku mengangguk sekali. Lalu dengan suara tenang, namun tegas, aku berkata, "Laksanakan. Mulai sekarang, semua akses atas nama Aldi Saputra dan anggota keluarganya, blokir. Aset, rekening, properti, semuanya. Bekukan seluruh penggunaan kartu kredit.
Tutup semua akses ke rekening. Dan untuk villa yang mereka kontrakkan di puncak, segel. Saya mau penyewa keluar hari ini juga. Tanpa kompromi. Dika menelan ludah. Akan saya proses, Bu. Aku menyandarkan tubuhku sedikit ke kursi. Lalu berbisik, hari ini, semuanya kembali ke tangan yang seharusnya. Penerima telepon 1 jam kemudian, telepon dari manajer villa. Bu Nanda, kami sudah datangi villa yang dikontrakan. Penyewa sudah kami minta keluar. Mereka kaget, karena katanya sebelumnya transaksi langsung dengan Pak Aldi. Mereka bisa kaget sesuka hati. Tapi villa itu milik saya. Nama saya yang tercantum di sertifikat. Pasang segel sekarang. Siapapun yang berani buka, kita laporkan sebagai pelanggaran hukum. Baik, Bu. Penerima telepon panggilan dari bank. Maaf, Ibu Nanda, baru saja Pak Aldi mencoba mengakses rekening bisnis cabang Bandung. Tapi sistem kami sudah menolak. Juga, ada notifikasi pembekuan pada seluruh kartu kreditnya. Apakah akan diteruskan hingga laporan akhir? Aku tersenyum tipis. Teruskan. Dan tolong catat, semua dana masuk atas nama bisnis Aisyah Group mulai hari ini harus butuh 2 tanda tangan. Saya dan pengacara saya. Tidak ada lagi transaksi liar. Baik, Bu. Sudah kami amankan. 1 jam kemudian, HP-ku meledak dengan notifikasi. Telepon dari Aldi. Belasan kali. Wah, dari ibunya, adiknya, tantenya. Panik. Ponsel Aldi. Nanda, kamu ngapain sih? Aku nggak bisa ambil uang. Kartu kredit juga ditolak semua. Ini keterlaluan. Aku butuh penjelasan. Ponsel ibunya. Kamu sudah gila ya? Anak saya baru nikah. Masa kamu segel-segel villa seenaknya? Apa kamu nggak ada harga diri, Nanda? Ponsel adiknya. Ngaku-ngaku pemilik tunggal? Itu usaha bareng-bareng kali. Kamu keterlaluan. Aku menatap layar. Mataku tak berkedip. Suara-suara mereka hanya gemuruh kosong yang tak menyentuh dasar hatiku lagi. Kubuka grup WhatsApp keluarga Aldi. Kutulis 1 kalimat. Mulai hari ini, semua aset atas nama Nyonya Aisyah, pemilik tunggal, dibekukan. Siapapun yang mencoba mengakses tanpa izin akan berurusan dengan pengacara saya. Hormati proses hukum. Hormati hak saya. Kukirim. Keluar dari grup. Blokir 1 persatu. Tanpa gemetar. Tanpa ragu. Tanpa ampun. Sore hari, aku berdiri di balkon villa. Udara sejuk menyapa wajahku. Mataku memandang lembah hijau di kejauhan. Dulu, aku bangun semua ini untuk keluarga, bisikku. Tapi sekarang, aku akan bangun semuanya untuk diriku sendiri. Dan di balik dada yang mulai tenang, tersimpan bara kecil yang akan membakar semua yang mencoba menghapus keberadaanku. Ini belum akhir. Ini baru pembukaan. Pukul 11.03 siang. Langit di luar mendung, tapi yang bergemuruh bukan cuaca, melainkan panggilan bertubi-tubi di ponselku. Getarannya tak berhenti. Layarnya berkedip tak kenal lelah. Penerima telepon Ibu Aldi, 12 panggilan tak terjawab. Penerima telepon Aldi, 17 panggilan tak terjawab. Penerima telepon adik ipar, Mira. Penerima telepon Tante Sari. Penerima telepon nomor luar negeri, Paris, Prancis. Ponsel itu seperti alarm kemarahan, atau tanda kekalahan. Aku menatapnya lama. Diam. Tenang. Tapi di dadaku, ada rasa yang ingin meledak, tapi kutahan. Karena hari ini, aku memilih kendali, bukan ledakan. Ponsel pesan suara masuk. Kupencet play. Aisyah, tolong. Nak, angkat telepon ibu. Kami semua di Paris.
dan Aldi nggak bisa akses dana sepeser pun. Semua rekening dibekukan. Kamu kenapa, Nak? Ini cuma salah paham, ya? Kamu bukakan dulu rekeningnya, ya? Kami butuh beli tiket pulang. Hotel juga minta pelunasan besok. Tolonglah, Aisyah. Kami sekeluarga bisa terlantar di sini. Suara itu gemetar. Panik. Dari wanita yang dulu menatapku dengan pandangan rendah saat mengatakan, liburan ini hanya untuk keluarga inti. Dan kini, mereka butuh bantuanku. Ironi yang begitu indah, sampai rasanya pahit. Ponselku kembali berdering. Kali ini, aku angkat. Halo. Suaraku datar. Tak ada nada marah, tak ada getar sedih. Hanya dingin. Seperti batu es yang jatuh ke telinga mereka. Aisyah, ini ibu. Tolong, jangan main-main, ya. Kami nggak bisa akses dana sama sekali. Ini keterlaluan. Aldi sampai naik pitam. Kartu kredit ditolak, rekening dikunci, villa disegel. Kamu gila. Aku mendekat ke jendela, menatap hujan yang baru saja turun. Lalu kuhembuskan napas panjang, lembut, namun penuh luka. Saya hanya menjaga aset saya, Bu. Seperti yang ibu minta, waktu saya tidak diajak ke Eropa. Beberapa detik yang mematikan. Aku tahu, kalimat itu menusuk. Dan aku sengaja. Karena mereka perlu tahu rasanya ditusuk dalam diam. Aisyah, jangan begini. Itu cuma liburan. Masa kamu segitunya? Cuma liburan. Suaraku naik satu nada. Tapi tetap tenang. Seperti badai yang masih menahan putarannya. Liburan yang kalian gunakan buat rayakan pernikahan suami saya dengan sepupunya. Liburan yang jadi ajang kalian berpesta atas kehancuran rumah tangga saya. Kalau itu cuma liburan, Bu, mungkin saya harus mulai belajar bedakan mana liburan dan pengkhianatan. Tapi kami di luar negeri. Aisyah, gimana kami pulang? Tiket belum beli, hotel belum lunas. Ini bukan waktu untuk main kekuasaan, Nak. Aku diam beberapa detik, lalu bicara pelan. Sangat pelan. Kalimat yang kurangkai bagai pisau belati yang sangat tajam, tapi diselipkan dengan senyum. Waktu untuk main kekuasaan, Bu, sudah kalian mulai duluan. Sekarang, giliran saya mengakhirinya. Klik. Telepon kututup. Bukan dengan emosi, tapi dengan keputusan. Penuh harga diri. Beberapa menit kemudian, WhatsAppku meledak. Chat dari Aldi muncul satu persatu. Ponsel Aldi. Aisyah, kamu serius begini? Kita bisa bicara baik-baik. Sayang, jangan begini caranya. Kami butuh dana untuk pulang. Ponsel Aldi lagi. Tolong buka akses. Ya, demi Tuhan, ini keterlaluan. Ponsel Aldi, voice note. Kamu mau balas dendam? Silakan. Tapi jangan libatkan mama dan adik-adik. Mereka juga korban keadaan. Korban? Aku tertawa kecil. Pahit. Kubalas satu pesan saja. Korban? Kalian bukan korban. Kalian pelaku. Dan sekarang, kalian cuma sedang panik karena permainan kalian terbalik. Kirim. Blokir. Langkahku pelan menuju balkon. Udara sore dingin menyapa wajahku. Kupandangi langit. Hujan masih turun. Tapi dalam hatiku, badai sudah mulai reda. Karena hari ini, aku tak lagi duduk sebagai perempuan yang menangis karena kehilangan suami. Aku berdiri sebagai perempuan yang merebut kembali harga dirinya. Dan untuk kalian yang merasa terjebak di negeri orang, rasakan. Rasakan jadi aku yang pernah terjebak di rumah sendiri, dihianati, dibohongi, dan dianggap tak berarti. Ponselku berdering. Sekali lagi. Aku sudah tahu siapa yang menelepon. Angka yang tidak asing.
suara yang sudah tidak aku rindukan. Penerima telepon Aldi. Aku menatap layar dengan tatapan kosong. Aku tahu, kalau aku mengangkat telepon ini, aku akan mendengar kata-kata yang penuh dengan amarah. Tapi kali ini, aku tidak takut. Tidak seperti dulu. Akhirnya, aku mengangkatnya. Suaranya langsung terdengar, penuh ketegangan, seperti orkestra kemarahan yang sedang memuncak. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja bikin aku dan keluargaku terjebak di Paris. Ini gila. Semua akses dibekukan. Kami nggak bisa pulang. Kami nggak bisa bayar hotel. Kamu pikir ini lucu? Aku tidak mengubah ekspresi wajah. Aku hanya duduk di kursi kerja, memandang keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tetapi keheningan di dalam rumah terasa sangat pekat. Suasana yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini hanya meninggalkan luka yang menganga. Dengan tenang, aku menyandarkan diri ke sandaran kursi. Aku sudah tidak merasa sakit. Tidak lagi. Aldi. Suaraku lembut, meski di dalam hatiku ada tsunami emosi yang ingin meledak. Tapi aku menahannya. Ini maksudmu? Kalian pikir ini cuma soal uang? Soal tiket? Kamu nggak paham apa yang kalian buat. Aku nggak mau lagi jadi bagian dari permainan kalian. Suasana jadi hening sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal, seolah terkejut mendengar jawabanku yang tidak seperti biasanya. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya suara Aldi kembali terdengar. Kamu masih nggak paham, ya? Kami terjebak di sini karena kamu. Kami nggak punya pilihan, dan kamu malah enak-enakan. Aku bisa mendengar suara kebingungannya, keputusasaannya. Tapi di dalam diriku, tak ada sedikit pun rasa kasihan. Lalu aku bicara, suara yang tenang, tetapi setiap kata-katanya menyelipkan sebuah luka yang dalam. Aldi, kamu bilang aku hanya istri cadangan, kan? Waktu itu kamu bilang keluarga inti lebih penting, dan aku hanya penghambat. Sekarang, giliran kalian yang rasakan rasanya dibuang. Rasakan apa yang aku rasakan waktu kalian pergi, tanpa ada sedikit pun pengakuan atas keberadaanku. Aku bisa mendengar dia terdiam. Panik. Mungkin tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini dariku. Aku hanya istri cadangan, kan? Suaraku menurun pelan, seperti bisikan yang menyentuh hati yang terluka. Sekarang, kamu rasakan apa yang aku rasakan. Terbuang, dilupakan, dan tidak dihargai. Aku menutup mata sejenak, merasakan perasaan itu membanjiri hatiku, perasaan yang telah lama terkubur. Sakit, kecewa, tapi juga lega. Aldi kembali bicara, kali ini lebih rendah, seolah terdesak. Aisyah, kamu nggak bisa gini. Kami butuh uang itu. Kami butuh tiket. Kamu nggak ngerti keadaan kami. Tolong, buka akses. Kita bisa atur semuanya. Semua ini bisa selesai kalau kamu mau. Aisyah, aku janji, kita bicarakan ini setelah kita pulang. Kita bisa bicarakan semuanya. Aku tertawa kecil. Tapi tawaku kosong, tanpa tawa. Hanya sebuah senyum yang hilang di ujung bibir. Kalian masih berharap aku akan membantu? Suaraku mengeras sedikit. Aldi, ini bukan masalah uang. Ini tentang harga diri, tentang pengkhianatan yang kalian lakukan selama ini. Ini tentang bagaimana kalian merendahkan aku, tanpa peduli. Kamu nggak akan bisa lari dari semua ini. Aku akan ambil hakku, dengan atau tanpa bantuan kamu. Aku menatap ponselku. Dan kali ini, tanpa ragu, aku menekan tombol matikan telepon. Aku meletakkan ponsel di meja, sejenak menatap layar yang kini gelap. Ada rasa lega yang mengalir dalam diriku. Ini bukan tentang uang, bukan tentang balas dendam. Ini tentang aku yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan semuanya. Aku tidak merasa marah.
Tidak merasa kecewa. Hanya ada perasaan tegas dan adil yang menyelimuti hatiku. Dengan langkah perlahan, aku bangkit dari kursi. Langkahku mantap, dan rasa itu, rasa seperti pemilik dari segalanya, menyusup dalam setiap gerakan. Aku tidak perlu menjelaskan lagi. Semua sudah cukup jelas. Aldi dan keluarganya terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Sekarang, giliran aku. Ponselku kembali berdering. Dering yang memecah keheningan rumah yang baru saja mulai terasa tenang. Nama yang tertera kali ini membuatku sedikit terkejut. Dia, ponsel Veronica, sepupu Aldi. Pesan itu masuk tanpa ampun. Aisyah, aku minta maaf banget. Aku nggak pernah bermaksud untuk bikin kamu terluka. Aku cuma ikut kata orang tua. Mereka bilang Aldi nggak bahagia sama kamu. Jadi aku cuma mau bantu dia. Aku nggak tahu kalau semuanya akan berakhir begini. Aku menatap pesan itu lama. Aku tahu apa yang dia coba lakukan. Berusaha membenarkan dirinya. Berusaha menutupi pengkhianatan dengan kata-kata manis yang tak ada artinya lagi bagiku. Mereka semua sama saja. Mereka semua berpura-pura tak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, tak ada rasa kasihan di hatiku. Hanya ada kebencian yang terkendali. Tangan kiriku gemetar, tapi aku menahan diri. Perlahan, aku mengetik balasan. Aku nggak butuh maaf dari orang yang tahu semua dan tetap memilih melukai. Kau bisa bilang apapun, Veronica, tapi aku sudah belajar satu hal yang tak akan pernah aku lupakan. Kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan tak akan bertahan lama. Pesanku terkirim. Aku menatapnya. Setiap kata yang kutulis terasa berat, namun benar. Kebahagiaan mereka, apapun yang mereka anggap sebagai kebahagiaan, adalah kebohongan yang akan hancur seiring waktu. Itu sudah pasti. Beberapa detik berlalu. Pesan dari Veronica tidak muncul lagi. Aku tahu, dia mungkin terkejut, bahkan bingung. Mungkin dia berharap aku akan meminta penjelasan atau memberi ruang untuk berdamai. Tapi aku sudah cukup. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Veronica, kamu dan mereka sudah memilih jalan kalian. Dan aku sudah memilih jalanku. Jangan lagi menganggap aku sebagai bagian dari permainan kalian. Pesanku tutup. Aku menatap layar yang mulai gelap. Ada perasaan legawa yang aneh setelah semuanya selesai. Aisyah, yang dulu merasa terperangkap dalam hubungan yang penuh penipuan, kini berdiri dengan tegak, menyadari kekuatannya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk merusak hidupnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap dunia yang luas di luar sana. Di luar sana, ada kehidupan yang menungguku, kehidupan yang lebih baik, lebih damai, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Veronica, Aldi, mereka akan merasakan akibat dari pilihan mereka. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku duduk di depan layar laptop, jariku menggigil saat hampir menekan tombol upload. Wajahku terpantul di layar, pucat dan kelelahan, tapi mataku berkilat penuh tekad. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan. Tidak ada lagi tempat untuk ketakutan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Di dalam folder digital yang terbuka, semua bukti pengkhianatan itu ada. Foto-foto yang menunjukkan aset-aset yang selama ini atas namaku. Villa, mobil, saham, bahkan tanah. Semuanya dicetak dengan rapi di layar. Surat-surat yang menunjukkan aku adalah pemilik sah dari semuanya. Aku menatapnya lama. Waktu terasa lambat. Aku teringat saat-saat bersama Aldi, saat kami pertama kali memutuskan untuk berinvestasi, mengumpulkan semuanya bersama. Dan aku yang percaya, hingga akhirnya dibuang begitu saja. Aku mengetik caption dengan tangan gemetar. Ditikung saat menjaga harta yang kubangun bersamanya. Tapi tak apa, sekarang semua kembali ke pemilik aslinya. Klik, tombol upload kutekan.
Beberapa detik setelahnya, teleponku berbunyi. Ponselku bergetar seperti bom waktu. Tapi aku tidak mengangkat. Aku sudah cukup mendengar suara mereka. Kali ini, aku lebih memilih mendengar suara dunia. Layar ponselku langsung penuh dengan notifikasi. Dari teman-teman lama, kolega yang terkejut, dan bahkan orang-orang yang selama ini hanya aku kenal dari media sosial. Aku membaca satu persatu komentar yang muncul. Kamu kuat banget, Aisyah. Pengkhianatan macam apa ini? Aldi dan keluarganya seharusnya malu. Istrinya ditinggalin begitu saja? Gila. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Aisyah, kamu luar biasa. Semoga kamu dapat hidup yang lebih baik tanpa mereka. Pesan-pesan itu terus mengalir. Setiap komentar seperti senjata yang menyayat hati mereka, yang selama ini berpikir mereka bisa melenggang bebas dari pengkhianatan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita ini sudah menjadi viral. Foto-foto surat aset yang aku unggah telah dibagikan ribuan kali. Para netizen tak berhenti membicarakan skandal ini. Berbagai media mulai meliput. Beberapa artikel berjudul, Aisyah bongkar pengkhianatan suami dan keluarganya, harta yang dibangun bersama akhirnya kembali ke pemilik sah. Hashtag pengkhianatan Aldi mulai trending. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa ada ketenangan dalam diriku. Mungkin ini adalah cara alam semesta mengatakan bahwa setiap pengkhianatan pada akhirnya akan terungkap. Aldi dan keluarganya tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka terpojok oleh kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kemanapun mereka pergi, dunia sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka yang bersembunyi di balik kata-kata manis, tapi hati mereka penuh dengan kebohongan. Aku membaca satu pesan lagi, kali ini dari seorang teman lama. Aisyah, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya. Mereka tak layak buat kamu. Aku membalas dengan satu kata. Senyum. Saat itu, ponselku kembali berdering. Kali ini, dari Aldi. Aku menatap layar sejenak, tak ingin mengangkatnya. Biarkan dia merasakan kehilangan yang sebenarnya. Biarkan dia tahu, kalau aku bukan lagi wanita yang dulu. Yang rela dipermainkan, yang rela dimanfaatkan. Aku tekan tombol blok, dan aku tersenyum, dengan penuh ketegasan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Beberapa jam kemudian, aku melihat berita di TV. Wajah Aldi dan keluarganya muncul, tapi kali ini bukan karena kebahagiaan. Mereka terlihat terpojok, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Media mengejar mereka untuk klarifikasi, tapi aku tahu, mereka tidak punya jawaban. Aisyah, yang dulu hanya menjadi bayangan di dunia mereka, kini menjadi simbol kebangkitan. Sebuah peringatan untuk semua orang yang berpikir bisa membangun kebahagiaan di atas pengkhianatan. Ketika aku menatap keluar jendela, matahari mulai terbenam. Ini adalah akhir dari satu babak yang penuh dengan kepahitan, tapi juga awal dari sesuatu yang baru. Aku tak tahu kemana arah hidupku selanjutnya, tapi aku yakin satu hal. Aku tak akan pernah lagi menjadi wanita yang ditinggalkan. Sekarang, dunia yang aku pilih adalah dunia yang penuh dengan kemerdekaan dan kebahagiaan sejati. Sekarang, tidak ada lagi penampilan megah yang bisa Aldi pertontonkan. Tidak ada lagi proyek-proyek besar yang bisa dia pamerkan ke publik. Yang ada hanya kejatuhan yang tak terelakkan, dan aku tak perlu lagi menjadi bagian dari kehancuran ini. Setelah aku mengungkapkan semua kebenaran di media sosial, dunia mulai menghukum mereka. Dunia mulai menilai mereka untuk siapa mereka sebenarnya. Bukan pasangan yang bahagia, bukan keluarga yang kompak, melainkan pengkhianat. Dan kini, saat bisnis Aldi mulai runtuh, tak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Hari itu, seperti biasa, ponsel Aldi berbunyi. Tapi kali ini,
Bukan panggilan dari rekan bisnis atau klien yang menawarkan proyek baru. Itu adalah panggilan dari investor. Panggilan yang selama ini selalu dia tunggu. Namun kali ini, panggilan itu mengandung kabar buruk yang mengubur harapannya. Aldi, kita harus bicara. Keputusan sudah final. Suara yang terdengar di telepon itu dingin. Aldi mengerutkan kening, mencoba mengendalikan amarah yang mulai membuncah. Ada apa? Kenapa? Jangan bilang kamu mau menarik investasi. Terdengar suara napas berat di ujung telepon. Sebelum suara itu berbicara dengan nada yang jauh lebih serius, lebih tegas. Kami tidak bisa melanjutkan investasi kami. Perusahaan Anda kini menjadi sumber ketidakpastian. Kami tidak bisa mempertaruhkan uang kami pada bisnis yang terlibat dalam drama personal yang merusak citra profesionalisme. Kami menarik diri dari semua proyek. Klik. Telepon itu terputus. Aldi duduk terpaku di kursinya, terguncang. Ada rasa dingin yang menyelusup di sepanjang tulangnya. Semua yang dia banggakan, proyek ekspansi besar yang dijanjikan, kolaborasi internasional yang menggiurkan, kini hancur dalam hitungan detik. Tak ada lagi ruang untuk memutarbalikkan keadaan. Di ruangan sepi itu, Aldi berdiri dengan pandangan kosong. Segalanya terasa runtuh. Lantai yang dulu kokoh kini terasa goyah di bawah kakinya. Dunia yang dulu menghormatinya, kini berbalik menuntut pertanggungjawaban atas semua kebohongan yang ditutupi selama ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bisiknya pada dirinya sendiri, namun pertanyaan itu tak lagi mencari jawaban, sebab dia sudah tahu jawabannya. Dia salah. Beberapa jam kemudian, berita tentang keputusan investor yang menarik diri dari perusahaan Aldi menyebar. Dunia bisnis mulai bergumam. Keputusan ini tak hanya menghancurkan reputasinya, tapi juga memperburuk keadaan di dalam perusahaannya. Dalam sekejap, para mitra bisnis mulai menarik dukungan mereka. Banyak yang memilih untuk menjauh, takut terjerat dalam skandal besar yang tak bisa mereka hindari. Aku sedang duduk di ruang tamu rumahku, menatap layar ponsel. Berita tentang kejatuhan Aldi sudah memenuhi timelineku. Berbagai media sosial ramai membicarakan skandal ini. Ada yang merasa kasihan, ada yang menganggapnya sebagai pelajaran berharga. Tidak sedikit pula yang merasa lega. Di dunia yang penuh dengan drama dan tipu daya, tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang sangat percaya diri tiba-tiba terperosok jatuh karena kesombongannya sendiri. Bahkan teman-teman lama mulai memberi dukungan. Ada yang menulis komentar dengan penuh empati, ada juga yang sekadar memberi pujian karena akhirnya aku berani mengambil keputusan. Aisyah, kamu luar biasa. Jangan pedulikan mereka. Semoga kamu bisa menemukan jalan baru yang lebih baik. Aku menatap komentar itu, merasa ada secercah kekuatan dalam diriku yang kembali menyala. Aku tahu bahwa kejatuhan mereka adalah balasan dari segala yang telah mereka lakukan padaku, dan aku sama sekali tidak merasa bersalah. Teleponku berbunyi lagi, dan kali ini, itu adalah panggilan dari Aldi. Aku menatap layar, dan untuk sejenak, aku merasa tersenyum penuh kebebasan. Tidak ada lagi perasaan rindu atau kasihan yang dulu kerap mencekamku. Dia yang dulu berjanji padaku untuk membangun masa depan bersama, kini menjadi bayangan yang semakin jauh. Aku tak lagi takut. Aku tak lagi terluka. Dengan tegas, aku menekan tombol blok. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aldi benar-benar tak tahu apa yang menimpanya. Bersama keluarganya, dia mencoba mencari jalan keluar, tapi semua pintu telah tertutup. Mereka bukan lagi orang-orang yang dipuja. Mereka bukan lagi keluarga yang dipandang dengan penuh respek. Ketika aku membaca berita tentangnya, aku merasakan sebuah perasaan yang tak bisa kubendung. Sebuah kepuasan yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Aku tidak merasa senang melihatnya terjatuh, tapi ada rasa kelegaan dalam diriku. Akhirnya, semua kebohongan itu terungkap. Keesokan harinya,
Aku membuka aplikasi berita, dan di sana tertulis dengan huruf besar. Aldi kena blacklist. Bisnisnya gagal total setelah skandal pengkhianatan. Media sosial dibanjiri dengan komentar yang menghujat. Ada yang mengatakan bahwa Aldi mendapat balasan yang setimpal, ada yang menyayangkan, dan ada pula yang merasa geram dengan kebohongan yang selama ini ditutupi. Namun, satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju padanya. Tak ada lagi ruang untuk Aldi bersembunyi. Dia yang selama ini merasa terlindungi, kini merasa dunia mencampakkannya begitu saja. Dalam satu momen yang penuh ketegangan itu, aku duduk di depan cermin, memandang diriku yang berubah. Aku bukan lagi wanita yang tak berdaya, yang mengikuti keinginan orang lain. Aku bukan lagi Aisyah yang menangis tanpa henti, mencari kasih sayang dari orang yang tak layak mendapatkannya. Aku telah mengambil kendali atas hidupku. Aisyah yang sekarang adalah wanita yang tidak takut untuk berbicara, yang berani untuk bertindak, dan yang tak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan itu. Aku memilih untuk melihat ke depan, ke masa depan yang lebih cerah, jauh dari bayang-bayang mereka. Aku tahu, kehidupanku jauh lebih berharga daripada apapun yang mereka tawarkan. Hari itu, aku duduk di depan layar ponselku, menatap pesan masuk dari Ibu Aldi. Aku tidak tahu kenapa hatiku masih bisa merasa terkejut, meski aku tahu apa yang akan mereka minta dariku. Mengemis. Pesan dari Ibu Aldi masuk tanpa peringatan, seperti tetesan air yang perlahan menggali batu. Setiap kata, setiap kalimat, terasa begitu pahit di telingaku. Aku tahu betul maksud dari kata-katanya. Bukan hanya sekadar permintaan, tetapi tuntutan tanpa rasa malu. Aisyah, tolong. Aldi stres. Sepupunya kabur pulang lebih dulu. Kami nggak punya tempat tinggal. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih di dalam dadaku. Keluarga itu, yang dulu aku anggap sebagai bagian dari hidupku, kini datang kepadaku dengan permohonan yang membuatku terhina. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah. Mereka datang hanya untuk meminta pertolongan, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Seakan-akan mereka lupa siapa yang telah dikhianati, siapa yang telah ditinggalkan begitu saja. Aku bisa merasakan keegosan mereka, bahkan dalam setiap kata yang mereka tulis. Mereka ingin bantuan. Mereka ingin tempat tinggal. Mereka merasa bahwa aku masih punya kewajiban untuk menjaga mereka. Tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan perasaanku yang hancur setelah semua yang mereka lakukan padaku? Dengan tangan yang gemetar, aku mengetikkan balasan yang penuh dengan dingin dan ketegasan. Aku sudah bukan bagian dari keluarga kalian. Anggap saja aku cuma penjaga harta yang sudah tak dibutuhkan. Kata-kataku terasa berat, seakan setiap huruf yang aku ketik adalah batu besar yang aku lemparkan ke arah mereka. Aku tidak merasa kasihan. Tidak ada sedikit pun rasa simpati. Aku menekan tombol send, dan seketika, ponselku terdiam. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi pesan masuk. Aku menatap layar, menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tapi, yang lebih penting, aku menunggu bagaimana aku akan merasa setelah ini. Beberapa detik setelah aku mengirimkan pesan itu, ponselku berdering lagi. Ini adalah pesan lanjutan dari Ibu Aldi. Suaranya terasa semakin putus asa, semakin terdesak. Aisyah, tolong. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aldi sedang kacau. Kami hanya butuh sedikit waktu, sedikit tempat untuk tinggal sementara. Bisa nggak kamu bantu? Aku hampir tertawa mendengarnya. Apa yang mereka harapkan dariku? Setelah semuanya yang terjadi, setelah pengkhianatan yang aku terima, mereka masih bisa meminta pertolongan? Mereka benar-benar merasa aku adalah tempat sampah yang bisa mereka buang begitu saja, lalu datang kembali saat mereka membutuhkan sesuatu. Mereka tidak peduli apa yang telah aku alami, apa yang telah mereka hancurkan dalam hidupku. Aku menatap pesan itu,
lalu menekan tombol blok. Tidak ada alasan lagi untuk mendengarkan mereka. Tidak ada alasan lagi untuk membuka pintu yang sudah lama mereka tutup sendiri. Beberapa jam kemudian, aku kembali membuka grup WhatsApp keluarga Aldi. Melihat foto-foto keluarga mereka, aku merasakan kebencian yang dalam. Setiap wajah di foto itu mengingatkanku pada pengkhianatan yang terjadi. Semua senyuman itu, semua kata-kata manis yang dulu mereka ucapkan, kini terasa seperti racun yang mengalir dalam darahku. Pesan Ibu Aldi yang masuk beberapa jam sebelumnya, kembali menggema di pikiranku. Dan aku merasa seperti terbakar. Apa yang mereka pikirkan tentangku? Apa mereka benar-benar percaya aku akan kembali membantu mereka? Aku bukan orang yang mudah dibodohi lagi. Tidak ada ruang untuk mereka di hidupku. Namun, di tengah semua perasaan ini, aku merasa tenang. Ya, mungkin ini adalah ketenangan yang datang dari kebebasan. Aku tak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh dengan luka. Mereka ingin aku menjadi penjaga harta mereka. Tapi aku sudah cukup lama menjadi penjaga hati yang terluka. Sore itu, aku duduk sendiri di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap. Pikiranku berkelana kembali ke masa-masa bersama Aldi. Masa yang dulu terasa penuh harapan, penuh cinta. Tetapi semuanya kini telah berubah. Kini, aku hanya merasa lega, meski ada sedikit rasa kehilangan. Namun kehilangan itu memberi ruang untuk kebebasan. Aku bebas dari mereka, bebas dari masa lalu yang mengekangku. Tak ada lagi harapan palsu, tak ada lagi janji-janji kosong. Mereka hanya datang untuk mengambil tanpa memberi. Dan sekarang, aku hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Dengan satu keyakinan yang jelas di dalam hatiku, aku tak akan pernah kembali. Aku meneguk air dingin, dan sejenak, menikmati ketenangan yang baru kutemukan dalam hidupku. Hari itu, sebuah cahaya baru mulai bersinar di kehidupanku yang gelap. Setelah sekian lama merasa sepi dan terbuang, setelah semua pengkhianatan yang aku terima, aku akhirnya merasa ada ruang untuk bernapas lagi. Ada kelegaan yang datang perlahan, tanpa diduga, datang dari tempat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya, dari orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah, memandangi layar laptop yang terbuka, mencoba mengatur pikiran yang kacau. Beberapa minggu terakhir telah mengajarkanku banyak hal, terutama tentang bagaimana aku harus berdiri sendiri. Aku mulai berusaha mengatur ulang hidupku, mengatur bisnis yang selama ini aku kelola. Tetapi masih ada rasa takut, masih ada keraguan apakah aku mampu menjalani semuanya tanpa dukungan mereka, keluarga Aldi. Namun, tidak lama setelah aku mengirimkan pesan balasan terakhir kepada Ibu Aldi, ponselku berdering. Nomor yang muncul di layar adalah milik kakakku, yang selama ini selalu ada di sisi, meski tak pernah aku rasakan benar-benar dekat. Aisyah, kita perlu bicara. Suara kakakku terdengar serius, tetapi aku bisa merasakan ada kehangatan yang menyertainya. Aku menatap ponselku, sejenak ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya, aku menekan tombol answer dan mendengarkan suaranya yang penuh kepedulian. Ada apa, Kak? Tanyaku pelan, meski aku merasa ada beban berat di dadaku yang belum bisa kutumpahkan. Aku tahu semuanya. Dan aku ingin kamu tahu, kita semua ada di sini untukmu. Jangan pernah merasa sendirian. Aisyah, keluarga Aldi mungkin meninggalkanmu, tapi kami yang sebenarnya adalah keluarga yang selalu mendukungmu. Kakakku berbicara dengan lembut, tapi kata-katanya menusuk dalam dan memberi kekuatan yang tiba-tiba mengalir ke dalam diriku. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya bahwa aku tak akan pernah benar-benar ditinggalkan. Tidak, bukan oleh orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Namun, kejutan terbesar datang beberapa hari setelahnya. Sahabat-sahabatku yang dulu sering aku abaikan karena keasyikanku dengan Aldi, tiba-tiba datang bersamaku untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi.
Mereka datang membawa semangat dan ide-ide baru yang membuat hatiku bergetar penuh harapan. Saat satu pintu tertutup, kita bikin bangunan sendiri, kata Lina, sahabatku sejak SMA, yang selalu menjadi sosok yang optimis meskipun hidupnya penuh tantangan. Mereka tidak datang hanya untuk berbicara. Mereka datang dengan rencana yang matang, membantu aku membangun bisnis baru. Setelah sekian lama, aku merasa seperti kembali ditemukan oleh orang-orang yang mengerti diriku, yang tahu apa yang aku butuhkan untuk bangkit. Mereka membawa ide-ide segar, ide-ide yang bahkan aku sendiri tidak pernah pikirkan. Kami sudah mengatur semuanya, kata Dian, sahabatku yang lain. Kami akan membantu kamu mengembangkan bisnis online yang sudah kamu jalankan, tapi kali ini, kita bangun dari dasar, tanpa bantuan siapapun yang punya niat tersembunyi. Kami di sini untuk memastikan kamu tidak sendirian. Aku menatap mereka, mataku terasa berat. Bagaimana bisa mereka begitu setia? Setelah semua yang aku alami, setelah sekian lama aku merasa terbuang, mereka datang tanpa pamrih, hanya untuk memberiku peluang. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah aliran hangat di dalam dadaku. Kepedulian mereka mengisi ruang kosong yang selama ini aku rasakan. Aku menatap wajah-wajah mereka, dan dalam hati aku berbisik, aku tidak sendirian. Malam itu, aku pulang ke rumah, penuh dengan energi baru. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil, meletakkan dasar untuk bisnis yang akan datang. Tidak lagi tergantung pada orang-orang yang tidak pernah menghargai usahaku. Aku tidak lagi berpikir tentang pengkhianatan atau kehilangan. Aku lebih fokus pada apa yang akan datang, pada peluang yang ada di depan mataku. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan bisnis baru ini. Rasanya lebih bebas sekarang. Bisnis yang dulu aku kelola dengan Aldi, kini menjadi kenangan yang semakin pudar. Yang lebih penting adalah apa yang bisa kubangun untuk diriku sendiri. Dengan dukungan kakakku, Lina, Dian, dan sahabat-sahabatku yang lain, aku tahu aku tak perlu lagi takut. Mereka bukan hanya memberi aku kepercayaan diri, tetapi juga berani mengajakku melangkah ke arah yang lebih baik. Mereka memperlihatkan padaku bahwa kehidupan bisa dimulai lagi, bahkan setelah semua yang aku lewati. Aku yakin kamu bisa, Aisyah, kata Lina, dengan senyum lebar. Kami semua di sini untukmu. Dan kali ini, kita akan sukses. Bersama. Aku merasakan haru yang dalam. Rasanya, dunia ini tidak begitu buruk. Aku mungkin sudah kehilangan banyak hal, tapi ternyata aku masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Teman-teman sejati, keluarga yang peduli, dan yang terpenting, harapan yang baru. Hari-hari berlalu, dan dengan setiap langkah baru yang kutempuh, aku semakin yakin bahwa hidupku tidak berakhir dengan Aldi. Ini adalah bab baru, bab yang aku tulis sendiri dengan tangan ini. Aku punya kendali penuh atas masa depan, dan aku tahu aku bisa sukses tanpa mereka. Mereka yang mengabaikanku, yang mengkhianatiku, kini hanya menjadi bayangan yang semakin jauh. Aku memilih untuk melangkah, untuk membuka pintu yang baru, pintu yang tak tertutup karena pengkhianatan, tetapi pintu yang dibuka karena keberanian. Hari itu, langit mendung seperti mengerti suasana hatiku. Heningnya sore hanya dipecah oleh suara deru kendaraan dari kejauhan, dan sesekali suara angin yang menerobos sela-sela jendela. Aku sedang menyiram tanaman di taman kecil rumahku ketika sebuah notifikasi berita masuk ke ponsel. Berita itu mengejutkan, tapi jujur saja, aku sudah menebaknya. Aldi Prasetyo, pengusaha muda yang sempat viral karena dugaan skandal rumah tangga, akhirnya kembali ke Indonesia setelah terlunta-lunta di Paris. Tiket pulang difasilitasi oleh Kedutaan Besar RI karena kondisi darurat. Informasi tambahan menyebutkan seluruh aset yang dulu atas namanya kini telah dibekukan atas nama mantan istrinya, Aisyah Ramadhani. Aku terdiam. Napasku tertahan di tenggorokan. Akhirnya, pulang juga dia. Tapi bukan sebagai pemenang.
bukan dengan sorak-sorai kebanggaan. Aldi pulang sebagai pecundang yang kehilangan segalanya. Keesokan harinya, aku melihat dari jauh, mobil taksi tua berhenti di depan rumah tua milik orang tuanya yang kini kosong dan tak layak huni. Aku mengintip dari balik tirai, dan di sana berdiri 3 sosok yang dulu pernah membuat hidupku serasa neraka. Aldi, ibunya, dan adik bungsunya. Mereka tampak berantakan. Wajah pucat, pakaian lusuh, dan koper besar yang sudah usang. Tak ada lagi kemewahan, tak ada koper mahal, tak ada busana desainer. Aldi berdiri dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Mobil? Sudah lama ditarik leasing karena tidak ada pembayaran selama 2 bulan. Rumah megah yang dulu menjadi lambang status mereka, sudah disita oleh bank. Karena sejak aku tarik aset dan berhenti membayar, tak ada yang mampu melanjutkan cicilan. Dan kini, keluarga yang dulu begitu angkuh, yang pernah menyebutku sebagai penjaga harta, berdiri di pinggir jalan tanpa arah. Aku tak bisa menahan diriku. Dengan langkah pelan tapi penuh tenaga, aku keluar ke halaman, berdiri di depan pagar dan menatap mereka. Aldi menoleh. Tatapannya bertemu dengan mataku. Sejenak, waktu seperti berhenti. Wajahnya penuh luka. Matanya memohon. Tapi bibirku tak bergeming. Aisyah. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku pulang. Aku menatapnya lama. Diam. Namun sorot mataku cukup menjelaskan semuanya. Ini bukan rumah yang akan menyambutmu lagi. Pulang? Aku akhirnya buka suara, pelan namun tajam. Kau bukan pulang. Kau hanya tersesat dan kembali ke tempat yang tak lagi menerima keberadaanmu. Ibunya maju, wajahnya lusuh tapi tetap mencoba menyembunyikan rasa malu. Aisyah, kami hanya ingin menumpang sebentar. Sampai kami bisa cari tempat lain. Aku tersenyum miris. Saya rasa ibu salah alamat. Saya bukan lagi bagian dari keluarga Anda. Dan seperti yang pernah ibu bilang, saya ini hanya penjaga harta, bukan? Nah sekarang, harta itu sudah kembali ke pemiliknya. Tak ada yang bicara. Aldi hanya menunduk. Tangannya mengepal, napasnya berat. Dulu, ia adalah lelaki yang penuh percaya diri. Sekarang, ia hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Tak punya harta, tak punya nama, dan yang paling jelas, tak punya aku. Aku melangkah mundur, menutup pagar perlahan. Kalian bisa pergi sekarang, kataku tegas. Dan jangan khawatir, semua yang kalian tinggalkan sudah kembali ke tempat asalnya. Saya. Klik. Pagar tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Mereka bisa kehilangan rumah, mobil, reputasi. Tapi yang paling mereka sesali nanti adalah kehilangan aku. Perempuan yang pernah mereka anggap tak penting, yang mereka buang tanpa penjelasan, kini adalah satu-satunya yang masih berdiri kokoh di antara reruntuhan hidup mereka. Dan dari balik jendela, aku menatap mereka berjalan pergi. Terlunta-lunta, tanpa arah. Sementara aku tetap berdiri. Tegak. Sendiri. Tapi menang. Hujan turun deras sore itu. Langit menggulung kelabu seperti memeluk luka-luka lama yang sebentar lagi akan datang menemuiku dalam bentuk nyata. Aku sedang merapikan rak buku kecil di ruang tamu kontrakan sederhana ini. Tempat yang sekarang ku sebut rumah. Meski jauh dari kemewahan villa dulu, tapi setiap sudutnya punya cerita, punya keringat, punya air mata. Disinilah aku membangun kembali hidupku, dari puing-puing yang mereka hancurkan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tak tergesa-gesa, tak pula ragu. Tapi entah kenapa, hatiku langsung merasa, ini bukan tamu biasa. Aku buka pintu, dan di sana, berdiri sosok yang pernah jadi seluruh duniaku. Aldi. Basah kuyup, mengenakan jaket tua,
wajahnya penuh lelah, matanya penuh harap dan penyesalan. Aku hanya berdiri mematung. Tapi bukan karena rindu. Karena asing. Aisyah. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Boleh aku masuk sebentar? Aku tak menjawab langsung. Aku hanya memandangnya, menilai, menimbang, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa pria ini memang orang yang sama yang pernah menginjak-injak harga diriku tanpa berkedip. Dengan anggukan kecil, aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi rotan yang kupilih sendiri dari toko barang bekas. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena gugup. Lalu ia bicara, pelan, patah-patah, tapi dengan nada yang jelas menunjukkan bahwa ia tak lagi berada di atas. Aku nyesel, yah, katanya, menunduk. Semua ini salah. Aku cuma ikut kata mama waktu itu. Dia yang desak aku nikah lagi. Katanya kamu cuma penghalang. Katanya aku gak akan bisa maju kalau tetap sama kamu. Ia berhenti sebentar. Mungkin menahan tangis yang ingin pecah. Tapi aku hanya duduk dengan punggung tegak, tangan melipat di pangkuan, dan hati yang sudah tak lagi gentar. Tapi waktu kamu hilang, waktu semuanya runtuh, baru aku sadar, kamu itu segalanya. Bukan cuma istri, kamu yang bangun semuanya. Dan aku menghancurkan semuanya hanya karena takut bilang, tidak, ke mama. Akhirnya aku bicara. Suaraku pelan, tapi tenang. Dan kali ini, aku bukan Aisyah yang dulu, yang mudah luluh oleh air mata, yang rela mengalah demi cinta yang tak pernah utuh. Aldi, kataku, menatap matanya yang kini berair. Dulu, aku pernah menunggumu minta maaf. Aku pernah berharap kamu kembali dan bilang semua ini cuma mimpi buruk. Tapi sekarang, ketika kamu benar-benar datang, aku sadar, aku sudah bukan perempuan yang sama. Dia mengernyit. Tangannya mengepal. Maksud kamu? Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum damai. Senyum dari seorang perempuan yang sudah sembuh dari luka dan tak ingin kembali menggoresnya. Maaf, aku juga cuma ikut kata hati. Jawabku, perlahan tapi jelas, dan hatiku bilang, kamu bukan lagi bagian dari masa depanku. Sun. Hanya suara hujan yang terdengar. Ia menatapku, mencoba menangkap sisa-sisa dari perempuan yang dulu memujanya. Tapi yang ia temukan hanyalah Aisyah yang baru, yang tak lagi bisa dicintai oleh kenangan, karena ia telah tumbuh dari luka yang mereka torehkan. Aisyah, tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari nol. Aku berdiri. Aku sudah mulai dari nol, Aldi, tapi tanpa kamu. Dan jujur saja, itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Ia terdiam, tak mampu membalas, tak tahu harus berkata apa. Dan aku membuka pintu kembali, menatap hujan yang belum juga reda. Pergilah, Aldi. Hujan memang dingin, tapi tak sedingin rasa yang pernah kamu tinggalkan padaku. Ia menunduk, dan tanpa berkata sepatah pun, ia melangkah pergi, membiarkan dirinya larut dalam derasnya hujan. Seperti semua janji yang dulu pernah ia ucapkan, lalu hanyut tanpa bekas. Dan aku menutup pintu, menatap ruang kecil ini, dan tersenyum. Aku mungkin pernah kehilangan segalanya. Tapi sekarang, aku punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun, harga diriku. Waktu adalah penyembuh, sekaligus hakim yang paling adil. Dulu aku hanya seorang istri yang dianggap pelengkap, penjaga harta, bayangan yang dikaburkan oleh gemerlap nama suami dan keluarganya. Tapi hari ini, aku berdiri di panggung luas, di hadapan ratusan mata yang memandangku bukan sebagai mantan istri Aldi, tapi sebagai Aisyah Ramadhani, perempuan yang bangkit dari reruntuhan, menata serpihan menjadi mahkota. Harta bisa dibagi, tapi harga diri harus diperjuangkan. Ucapku lantang di seminar nasional, Perempuan dan Harta, tempat aku diundang sebagai pembicara utama.
Suara tepuk tangan membahana. Kamera menyorot wajahku, media menulis kisahku, dan para perempuan mengangkat dagunya tinggi, seolah ikut berdiri bersamaku. Kini, namaku harum kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Orang-orang menyebutku inspirasi, ikon keteguhan, lambang kebangkitan perempuan yang dikhianati tapi tak runtuh. Sementara mereka, Aldi, pria yang dulu pernah bersanding denganku di pelaminan, kini berjalan sendiri di jalanan sepi. Istri barunya pergi, kabur saat hidup tak lagi serba mewah. Tak tahan lapar, tak tahan sempit, tak tahan kenyataan. Ibunya, yang dulu berteriak paling keras menyebutku penghalang masa depan, kini sakit-sakitan, dirundung stres dan kesepian. Tak ada rumah untuk pulang, tak ada nama untuk dibanggakan. Dunia mereka runtuh bukan karena kutukan, tapi karena karma bekerja tanpa suara, tapi dengan ketepatan yang menyesakan. Dan aku hidup damai. Bukan di villa megah, tapi di rumah penuh cinta. Bukan dengan pesta pora, tapi dengan kehangatan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena jiwa dan perjuanganku. Setiap pagi, aku membuka jendela sambil menyesap kopi, menatap langit, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Karena luka itu, aku jadi utuh. Karena pengkhianatan itu, aku jadi kuat. Dan karena mereka meninggalkanku, aku akhirnya menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan begitulah hidup. Yang menyakiti, akhirnya tersakiti. Yang ditinggalkan, akhirnya bersinar. Yang meremehkan, akhirnya menyaksikan, tanpa bisa menjamah lagi. Aku adalah luka yang sembuh, dan menjadi legenda. Kesimpulan cerita. Kisah ini menggambarkan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang paling dipercayai dan keluarga yang pernah dianggap rumah. Aisyah, seorang istri yang tulus dan setia, justru disingkirkan secara licik oleh suaminya dan keluarganya demi pernikahan baru yang penuh kepalsuan. Namun, di balik penghinaan dan luka batin yang dalam, Aisyah bangkit, membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan hanya dari air mata, tapi dari keberanian untuk mengambil kembali kendali hidupnya. Dengan menarik seluruh aset yang selama ini ia bangun bersama suaminya, Aisyah membalik keadaan. Mereka yang dulu meninggalkannya demi kenikmatan sementara kini harus menelan kenyataan pahit. Hidup tanpa kemewahan, tanpa nama baik, dan tanpa harga diri. Sementara Aisyah melangkah maju, membangun hidup yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bermartabat. Pengkhianatan mereka dibayar lunas dengan kehancuran yang setimpal. Dan Aisyah? Ia tidak hanya menang secara materi, tapi juga secara moral. Ia membuktikan bahwa balasan terbaik bukanlah balas dendam, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri, saat orang lain berharap kita jatuh dan hancur. Mencoba menangkap sisa-sisa dari perempuan yang dulu memujanya. Tapi yang ia temukan hanyalah Aisyah yang baru, yang tak lagi bisa dicintai oleh kenangan, karena ia telah tumbuh dari luka yang mereka torehkan. Aisyah, tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari nol. Aku berdiri. Aku sudah mulai dari nol, Aldi. Tapi tanpa kamu. Dan jujur saja, itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Ia terdiam. Tak mampu membalas. Tak tahu harus berkata apa. Dan aku membuka pintu kembali, menatap hujan yang belum juga reda. Pergilah, Aldi. Hujan memang dingin, tapi tak sedingin rasa yang pernah kamu tinggalkan padaku. Ia menunduk, dan tanpa berkata sepatah pun, ia melangkah pergi, membiarkan dirinya larut dalam derasnya hujan. Seperti semua janji yang dulu pernah ia ucapkan, lalu hanyut tanpa bekas. Dan aku menutup pintu, menatap ruang kecil ini, dan tersenyum. Aku mungkin pernah kehilangan segalanya. Tapi sekarang, aku punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun, harga diriku. Waktu adalah penyembuh.
sekaligus hakim yang paling adil. Dulu aku hanya seorang istri yang dianggap pelengkap, penjaga harta, bayangan yang dikaburkan oleh gemerlap nama suami dan keluarganya. Tapi hari ini, aku berdiri di panggung luas, di hadapan ratusan mata yang memandangku bukan sebagai mantan istri Aldi, tapi sebagai Aisyah Ramadhani, perempuan yang bangkit dari reruntuhan, menata serpihan menjadi mahkota. Harta bisa dibagi, tapi harga diri harus diperjuangkan. Ucapku lantang di seminar nasional, Perempuan dan Harta, tempat aku diundang sebagai pembicara utama. Suara tepuk tangan membahana. Kamera menyorot wajahku, media menulis kisahku, dan para perempuan mengangkat dagunya tinggi, seolah ikut berdiri bersamaku. Kini, namaku harum kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Orang-orang menyebutku inspirasi, ikon keteguhan, lambang kebangkitan perempuan yang dikhianati tapi tak runtuh. Sementara mereka, Aldi, pria yang dulu pernah bersanding denganku di pelaminan, kini berjalan sendiri di jalanan sepi. Istri barunya pergi, kabur saat hidup tak lagi serba mewah. Tak tahan lapar, tak tahan sempit, tak tahan kenyataan. Ibunya, yang dulu berteriak paling keras menyebutku penghalang masa depan, kini sakit-sakitan, dirundung stres dan kesepian. Tak ada rumah untuk pulang, tak ada nama untuk dibanggakan. Dunia mereka runtuh bukan karena kutukan, tapi karena karma bekerja tanpa suara, tapi dengan ketepatan yang menyesakan. Dan aku hidup damai. Bukan di villa megah, tapi di rumah penuh cinta. Bukan dengan pesta pora, tapi dengan kehangatan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena jiwa dan perjuanganku. Setiap pagi, aku membuka jendela sambil menyesap kopi, menatap langit, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Karena luka itu, aku jadi utuh. Karena pengkhianatan itu, aku jadi kuat. Dan karena mereka meninggalkanku, aku akhirnya menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan begitulah hidup. Yang menyakiti, akhirnya tersakiti. Yang ditinggalkan, akhirnya bersinar. Yang meremehkan, akhirnya menyaksikan, tanpa bisa menjamah lagi. Aku adalah luka yang sembuh, dan menjadi legenda. Kesimpulan cerita. Kisah ini menggambarkan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang paling dipercayai dan keluarga yang pernah dianggap rumah. Aisyah, seorang istri yang tulus dan setia, justru disingkirkan secara licik oleh suaminya dan keluarganya demi pernikahan baru yang penuh kepalsuan. Namun, di balik penghinaan dan luka batin yang dalam, Aisyah bangkit, membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan hanya dari air mata, tapi dari keberanian untuk mengambil kembali kendali hidupnya. Dengan menarik seluruh aset yang selama ini ia bangun bersama suaminya, Aisyah membalik keadaan. Mereka yang dulu meninggalkannya demi kenikmatan sementara kini harus menelan kenyataan pahit. Hidup tanpa kemewahan, tanpa nama baik, dan tanpa harga diri. Sementara Aisyah melangkah maju, membangun hidup yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bermartabat. Pengkhianatan mereka dibayar lunas dengan kehancuran yang setimpal. Dan Aisyah? Ia tidak hanya menang secara materi, tapi juga secara moral. Ia membuktikan bahwa balasan terbaik bukanlah balas dendam, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri, saat orang lain berharap kita jatuh dan hancur.